Coba dibayangin, kalau kita mikirin cara jadi kaya, apa yang muncul di kepala? Biasanya kan adegan-adegan film Hollywood gitu ya, trading saham yang super jenius atau tiba-tiba dapat ide eureka yang langsung mengubah hidup dalam semalam. Tapi, gimana kalau saya bilang semua itu cuma ilusi? Cerita asli gimana cara membangun kekayaan itu ternyata jauh lebih mengejutkan dan yang paling penting, jauh lebih bisa kita tiru. Oke, kita mulai dari kutipan ini. Ini langsung menantang semua hal yang mungkin selama ini kita percayai. Inti dari pembahasan kita hari ini adalah sebuah ide sederhana. Kekayaan itu bukan dibangun dalam sekejap mata, tapi lewat kebiasaan-kebiasaan yang konsisten dan jujur aja nggak kelihatan keren sama sekali. Nah, ini dia metafora utamanya yang menarik banget. Kebanyakan dari kita tuh takut sama yang namanya badai finansial. Kayak pasar saham anjlok tiba-tiba. Padahal, bahaya yang sebenarnya sekaligus peluang terbesarnya itu justru ada di rayap-rayap kecil yang nggak kelihatan. Kebiasaan kita sehari-hari yang tanpa sadar terus bekerja di belakang layar. Yuk kita bedah dulu bagian pertama ini. Mitos kekayaan instan. Disinilah rayap-rayap negatif itu bekerja. Ini tuh tindakan-tindakan sepele sehari-hari. Kopi mahal yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. 3 jam scroll media sosial tanpa tujuan, atau beli barang baru cuma buat pamer. Satu persatu kelihatannya nggak ada artinya. Tapi coba deh biarin selama bertahun-tahun. Itu resep pasti menuju perbudakan finansial. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Prinsip yang sama tentang tindakan kecil dan konsisten ini bisa kita balikan untuk keuntungan kita. Kita bisa dengan sengaja memelihara rayap-rayap positif yang diam-diam akan membangun benteng finansial yang kokoh banget. Terus gimana caranya memelihara rayap positif ini? Kita akan bongkar 5 kebiasaan inti dari Buffett. Anggap aja ini sebagai toolkit buat Anda, panduan praktis yang dirancang khusus untuk membangun fokus dan pola pikir anti distraksi di tengah dunia yang super berisik ini. Oke, kita mulai dengan kebiasaan yang pertama. Kuncinya adalah kerendahan hati dalam berpikir. Poin pentingnya begini, pasar itu nggak ngasih nilai tambah cuma karena sesuatu itu susah. Ego kita yang mungkin terlatih dari sekolah suka banget sama masalah yang rumit. Tapi, kekayaan itu dibangun dengan melompati pagar setinggi 30 cm. Bukan nekat melompati pagar 2 meter, cuma buat pamer kalau kita bisa. Oke, ini langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Mulai hari ini juga, buat tumpukan terlalu sulit versi Anda sendiri. Kalau ada sesuatu yang rumit, entah itu investasi baru atau apapun, jangan pusing-pusing coba pecahin kodenya. Cukup taruh di tumpukan itu dan fokus sama apa yang benar-benar Anda ngerti. Percaya deh, ini tuh kayak punya kekuatan super psikologis. Kebiasaan kedua, ini semua tentang asupan pikiran kita. Apa yang Anda masukkan ke dalam otak setiap harinya. Kebanyakan orang itu mengonsumsi kebisingan. Headline berita sesaat, gosip media sosial. Buffett sebaliknya membangun parit intelektual dengan membaca 500 halaman setiap hari. Pengetahuan sejati itu sama kayak uang, nilainya akan berlipat ganda secara diam-diam. Ini yang bikin Anda bisa melihat pola yang nggak dilihat orang lain. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Otak Anda dikasih makan apa? Informasi sementara yang besok juga udah basi? Atau Anda lagi membangun fondasi pengetahuan permanen yang bakal berguna seumur hidup? Pilihan ini loh yang akan menentukan nasib finansial Anda. Jadi, ini langkah yang bisa Anda terapkan. Ambil energi cemas yang biasanya Anda pakai buat ngecek portofolio atau berita, terus alihkan ke pengetahuan yang abadi. Coba deh, lakuin ini selama 5 tahun. Anda akan beroperasi di level intelektual yang benar-benar berbeda. Lanjut ke kebiasaan ketiga, dan ini mungkin yang paling susah di zaman sekarang, kekuatan untuk nggak melakukan apa-apa. Kita hidup di budaya yang memuja kesibukan, tapi dalam investasi, dorongan untuk terus bertindak itu justru mematikan. Coba bayangin seekor buaya yang sabar. Dia nggak ngejar setiap ikan kecil yang lewat. Dia diam, menyimpan energinya untuk momen yang paling tepat. Nah, begitulah seharusnya Anda memperlakukan modal Anda. Ini latihan yang menantang, tapi efeknya luar biasa. Otak Anda pasti bakal berontak, bilang kalau ini buang-buang waktu. Tugas Anda adalah duduk tenang melewati kepanikan itu. Kalau Anda bisa menguasai ruang kosong, Anda bakal bisa menguasai emosi saat pasar lagi kacau balau. Oke, yang keempat, mari kita bahas soal gaya hidup dan cara kita membelanjakan uang. Kebiasaan Buffett sarapan murah di McDonald's itu bukan soal pelit. Itu adalah semacam riset psikologis harian untuk selalu ingat bahwa setiap dolar adalah prajurit. Tujuannya bukan buat kelihatan kaya, tapi untuk benar-benar jadi kaya. Slide ini menunjukkan matematikanya secara gamblang.
Setiap kali Anda membeli sesuatu yang nggak perlu, Anda bukan cuma kehilangan uang saat itu juga. Anda secara aktif mencuri kebebasan di masa depan dengan membunuh potensi pertumbuhan dari para prajurit modal Anda. Ini aturan yang wajib Anda ikuti untuk memutus siklus inflasi gaya hidup. Lawan godaan untuk menaikkan pengeluaran setiap kali pemasukan naik. Justru sebaliknya, perbesar pasukan modal Anda. Itulah jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Dan sekarang kita sampai pada kebiasaan terakhir, yang bisa dibilang paling dalam maknanya. Kebanyakan orang hidup dengan kartu skor luar. Harga diri mereka tergantung pada tepuk tangan orang lain. Ini adalah jalan menuju kehancuran, karena keputusan finansial Anda akhirnya didasari oleh kebutuhan untuk pamer, bukan logika yang sehat. Coba tanyakan ini ke diri Anda setiap malam. Ini semacam audit brutal untuk memisahkan apa yang benar-benar Anda inginkan dari apa yang cuma pertunjukan untuk orang lain. Anda sedang membangun hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk penonton? Oke, ini membawa kita ke kesimpulan. Memulai langkah kecil Anda. Seperti yang udah kita lihat bareng-bareng, nggak ada satupun dari kebiasaan ini yang butuh kejeniusan. Nggak perlu gelar dari universitas top atau koneksi orang dalam. Semuanya cuma butuh satu hal, disiplin yang tanpa henti dan kekuatan untuk berdamai dengan kebosanan. Dunia ini kan terobsesi banget sama langkah besar, nungguin momen yang pas. Tapi sementara mereka nunggu, rayap inflasi dan distraksi itu diam-diam gerogotin fondasi mereka. Jangan sampai kita kayak gitu. Permainan ini dimenangkan bukan sama aksi heroik, tapi sama kumpulan pilihan-pilihan kecil yang kita buat dengan sadar setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Dari semua tadi, kebiasaan kecil mana yang bakal jadi rayap positif pertama Anda mulai besok?